kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Rosi di pembelajaran tematik. Di minggu ini kita akan belajar tetap di tema 1 ya, tema tentang hidup rukun. Tapi di minggu ini kita mulai belajar di pembelajaran subtema 2. Apa pembelajaran di subtema 2? Apakah kalian sudah tahu? Di pembelajaran subtema 2 ini kita belajar tentang hidup rukun di tempat bermain. Ya, hidup rukun di tempat bermain. Dan minggu ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan belajar menentukan dan mengidentifikasi kalimat ajakan yang ada pada teks dan percakapan, ya. Yang kedua, kita akan belajar menyebutkan sikap pengamalan Pancasila di tempat bermain. Yang ketiga, kita juga belajar tentang menjelaskan gerak keseharian dan gerak alam pada tari. Kemudian untuk matematika kita belajar membandingkan dua bilangan ratusan. Nah, seperti itu ya. Itu adalah materi-materi pembahasan yang akan kita pelajari dalam 1 minggu ini. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar? Silahkan disiapkan buku catatannya ya. Jika ada hal-hal yang penting, nanti bisa kalian catat. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu ya, agar kelak ilmu yang kita peroleh ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin, alhamdulillah. Kita mulai ya belajarnya ya, silakan diperhatikan. Yang pertama, kita belajar menentukan dan mengidentifikasi kalimat ajakan yang ada pada teks dan percakapan. Nah, apakah kalian tahu apa itu kalimat ajakan? Ayo, siapa yang masih ingat? Dulu di kelas 1 kalian sudah belajar kan ya kalimat ajakan? Ustazah ulangi ya. Kalimat ajakan itu adalah kalimat yang isinya mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, itu ya. Jadi kita mengajak teman, bisa mengajak saudara untuk melakukan sesuatu. Dan biasanya kalimat ajakan itu ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya apa Ustazah? Biasanya kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo, mari, ayo. Nah, seperti itu ya. Dan kalimat ajakan itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Ya, apa kalian ingat bagaimana penulisan tanda seru? Ya, tanda seru itu tanda garis yang ada titik di bawahnya. Jadi kalimat ajakan itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, anak-anak, apa kalian bisa membuat kalimat ajakan? Bisa ya. Nah, Ustazah berikan contohnya ya. Kalimat ajakan yang diawali dengan kata ayo. Bisa contohnya, ayo kita belajar bersama. Nah, itu. Kemudian apalagi ya? Mari kita baca buku itu. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat ajakan. Nah, apakah kalian sudah paham anak-anak? Sudah ya? Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan mencari kalimat ajakan yang ada pada teks percakapan. Nah, nanti di samping seperti biasa Ustazah sudah menyiapkan gambar-gambar atau beberapa materi. Jadi sambil Ustazah menjelaskan, nanti silakan kalian untuk menyimak ya. Di situ Ustazah sudah menyiapkan percakapan antara Udin dan Edo. Kita baca ya. Udin. Dari Udin dulu. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan.
Edo, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Udin, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, dari kalimat-kalimat yang ada di percakapan di atas, apakah kalian sudah bisa menemukan mana kalimat yang menunjukkan ajakan? Ada yang sudah menemukan? Iya, di situ nanti Ustazah garis bawahi ya. Di situ dalam percakapan itu kita menemukan ada kalimat ajakan. Yang pertama, 1, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, itu adalah contoh kalimat ajakan yang ke-1. Kemudian yang kedua, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Itu juga adalah kalimat ajakan. Terus kemudian yang ketiga, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, itu juga contoh kalimat ajakan. Jadi di situ ada berapa kalimat ajakan anak-anak dalam percakapan? Iya, ada 3 kalimat ajakan. Nah, anak-anak, apa kalian bisa membuat kalimat ajakan seperti itu dengan percakapan ya? Bisa? Saya yakin kalian pasti bisa. Nah, untuk tugas kalian hari ini nanti silahkan kalian untuk membuat percakapan ya, percakapan yang di dalamnya berisi kalimat ajakan. Nah, bagaimana cara buatnya? Kalian bisa lihat contoh percakapan Ustazah tadi ya. Tapi bebas, silahkan kalian berkreasi sendiri-sendiri. Kalian boleh mengajak temannya siapa, namanya boleh, bebas sesuai kreativitas kalian. Jadi itu ya. Tugas pertama kalian, buatlah percakapan yang berisi kalimat ajakan. Temanya ya, ada temanya ya, bermain bersama teman. Seperti itu ya. Apakah kalian bisa? Nanti silakan dikerjakan. Oke? Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Setelah kita belajar tentang kalimat ajakan yang ada pada teks percakapan, kita akan belajar tentang menyebutkan pengamalan sikap sesuai Pancasila di tempat bermain ya. Kalau di minggu kemarin kalian belajar pengamalan sikap Pancasila di rumah, hari ini kita belajar pengamalan sikap Pancasila di lingkungan tempat kita bermain, biasanya dengan teman-teman ya. Dan di situ Ustazah sudah menyiapkan ada beberapa gambar, nanti silahkan kalian perhatikan ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah contoh pengamalan sikap sila ke-1. Di situ ada yang tahu itu Ustazah menyiapkan gambar apa ya? Ya, di situ adalah gambar anak-anak yang mengaji. Jadi di pengamalan sikap ke-1 Pancasila di tempat bermain, salah satunya adalah mengizinkan teman kita untuk beribadah. Jadi kalau saat kita bermain, waktunya sholat, temannya mau sholat, harus kita izinkan ya. Kalau saat kita bermain, temannya waktunya mau ngaji, juga harus kita izinkan. Jadi kita harus mengizinkan teman-teman kita untuk beribadah, untuk mengaji, untuk sholat, dan seperti itu. Atau kalau bisa kita ikut juga ya, ikut sholat bersama, ikut ngaji bersama, seperti itu. Selain itu juga kita bisa contohkan dengan berdoa sebelum kita bermain, bisa berdoa sesudah kita bermain, juga bisa ya. Itu contoh sila ke-1. Kemudian yang kedua, di situ contoh pengamalan sikap sesuai Pancasila di tempat bermain yang kedua, Ustazah menyiapkan gambar. Di situ bisa kalian lihat ada anak itu yang jatuh ya, dan temannya satunya menolong ya. Jadi itu ya. Jadi di tempat bermain juga kita harus bisa menerapkan sikap Pancasila yang kedua. Sikap apa kemarin? Sudah Ustazah jelaskan ya. Ya, sikap kedua di Pancasila. Sikap kedua di Pancasila adalah sikap
tolong menolong dan saling membantu. Jadi saat kita bermain terus ada teman kita mungkin yang jatuh, kita harus membantu gitu. Kalau saat kita bermain mungkin ada teman kita yang lupa bawa air, air minum, bisa kita kasih air minum ya. Jadi membantu teman kita ya. Terus mungkin ada teman kita yang belum dijemput selesai bermain, bisa kita temani dulu sampai orang tuanya menjemput setelah selesai bermain, seperti itu juga bisa ya. Itu contoh-contoh pengamalan sila kedua di tempat bermain. Jadi intinya sikap saling tolong menolong dengan teman ya. Kemudian di sila ketiga di tempat bermain, di situ Ustazah menyiapkan ada beberapa anak laki-laki ya, mereka sedang bermain bersama, bermain bola. Nah, adakah yang suka main bola? Pasti ada. Di situ mereka sedang bermain bersama-sama, bermain dengan rukun, tidak bertengkar. Nah, itu adalah contoh pengamalan Pancasila ketiga di tempat bermain ya. Sikapnya apa Ustazah? Sikapnya hidup rukun, saling menyayangi dengan teman, tidak bertengkar dengan teman, saling menghormati saat bermain, seperti itu ya. Itu contoh sila ketiga. Kemudian di sila keempat ada segerombol anak itu ya yang sedang berjalan di gambarnya. Mereka sedang berbicara ya, mungkin ngobrol-ngobrol. Di situ Ustazah masukkan di salah satu contoh pengamalan sila keempat, karena contoh sikap keempat Pancasila di tempat bermain salah satunya adalah berdiskusi dengan teman atau bermusyawarah kira-kira di mana kita mau bermain, musyawarah kapan kita mau bermain, berdiskusi juga nanti kita mau main dengan siapa aja, mau main di rumah siapa. Nah, kita kan pasti berdiskusi dulu kan ya sebelum bermain. Jadi sebelum bermain kita diskusi dulu sama teman, kita mau mainnya hari apa. Misal, oh kita nanti mau bermain hari Senin, kita ketemuan di mana? Oh ketemuan di lapangan. Kita mau main apa nanti? Kita mau main sepak bola. Nah seperti itu ya. Itu contoh pengamalan sila keempat. Kemudian yang terakhir pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Di situ ada gambar anak yang sedang bergotong royong untuk merapikan mainan ya. Jadi pengamalan sila kelima Pancasila selain bersikap adil, itu juga salah satunya adalah sikap untuk gotong royong ya, bekerja sama. Itu juga bisa, karena ada yang ingat bunyi sila kelima? Iya, bunyi sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sikap sosial itu apa? Salah satunya adalah sikap gotong royong. Jadi mereka setelah selesai bermain bersama-sama merapikan mainan, bersama-sama membersihkan tempat bermain. Nah seperti itu ya. Itu adalah contoh sikap kelima Pancasila di tempat bermain. Nah, tugas kedua kalian anak-anak, perhatikan. Seperti kemarin, silahkan nanti sebutkan 2 sikap kalian di tempat bermain yang sudah sesuai dengan pengamalan Pancasila ya. Silahkan nanti dikerjakan. Ustazah ulangi. Sebutkan 2 sikap kalian yang sudah sesuai dengan Pancasila di tempat bermain. Bisa ya? Itu nanti silahkan dikerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Nah, anak-anak, kita lanjutkan materi pembahasan kita selanjutnya ya. Kita akan belajar tentang menjelaskan gerak keseharian dan gerak alam pada tari ya, menjelaskan gerak keseharian dan gerak alam dalam tari. Nah, anak-anak, nanti di samping Ustazah sudah menyiapkan ada beberapa gambar ya. Nanti silakan kalian perhatikan. Jadi setiap hari kita pasti melakukan suatu gerakan ya. Kita pasti ya setiap hari melakukan gerakan, dan gerakan itu nanti jika kita lakukan itu sebenarnya bisa loh membentuk suatu tarian. Nah, gerak-gerak apa saja?
ada gerak kepala, ada gerak tangan, ada gerak kaki ya. Di situ saya contohkan ada gerakan yang menggunakan kepala, ada menengok kanan ke kiri. Nah, seperti ini. Menengok kanan ke kiri, bisa gerakan memutar kepala, itu juga gerakan kepala memutar. Terus gerakan mengangguk ke atas ke bawah, itu adalah contoh gerakan juga ya. Kemudian ada juga gerakan menggunakan tangan. Gerakan menggunakan tangan dalam kegiatan sehari-hari banyak kita lakukan ya. Di situ contohnya ada gerakan bermain layang-layang, bisa ada gerakan menyapu, gerakan mengepel, gerakan mengalap jendela, bisa ya. Banyak sekali ya gerakan-gerakan tangan yang bisa kalian lakukan. Kemudian apalagi ya, gerakan mencuci piring, mencuci baju, itu juga bisa gerakan tangan dalam keseharian. Nah, selain gerakan kepala, tangan, ada juga gerakan kaki. Gerakan kaki itu juga setiap hari kalian lakukan. Ada gerakan berjalan, ya, gerakan berlari, dan gerakan melompat. Itu adalah contoh gerakan-gerakan keseharian yang bisa membentuk gerak tari. Kemudian selain gerakan keseharian, ada juga gerak alam. Nah, apa itu ada gerak alam? Gerak alam itu gerak menirukan alam, nah, sesuatu yang terjadi di alam. Contohnya apa? Nah, di samping sudah menyiapkan ya, di situ ada gerak meniru air mengalir, ada gerak meniru air hujan ya. Terus ada gerak meniru ombak juga ya. Ombak pantai. Nah, gerakan itu adalah contoh-contoh gerak alam dalam tarian. Itu adalah sebenarnya kalau kalian masuk nanti Ustazah pengen praktek langsung sama kalian ya. Kalian praktek menirukan gerak menyapu, gerak memetik bunga, gerak air, gerak ombak. Nah, seperti itu. Tapi karena kita belum bisa bertatap muka secara langsung, untuk tugas SBDP ini silakan nanti kalian cukup via foto saja ya. Nanti silahkan kalian untuk mengirim bukti satu foto saja yang kalian lakukan, gerak tangan yang kalian lakukan menirukan gerak keseharian ya. Bisa kalian kirim foto gerak menyapu atau gerak mengalap jendela, bisa gerak mencuci piring, gerak bermain layang-layang tadi. Silahkan kalian bebas pilih mana, kirim satu saja foto untuk Ustazah. Nah, bagaimana? Mudah sekali kan ya? Cukup satu foto untuk tugas SPK hari ini. Nah, anak-anak, alhamdulillah sudah selesai ya untuk tematik kita hari ini. Pembelajaran ada bahasa Indonesia, ada PKN, ada SPK. Nanti silahkan tugas-tugasnya mulai dikerjakan dengan baik supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.